atas mimpi menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya mimpi di atas mimpi menjadi kenyataan. Setelah mendapatkan penelusuran demi penelusuran, kami rangkai jadi satu, akan kami kupas sampai tuntas. Semoga Anda memahami tentang kisah yang ada. Mari kita simak sama-sama. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Ada salah satu pemuda usia kurang lebih 17 tahun. Pada saat itu, dia naik turun gunung. Memang kebetulan saat itu sekolahannya ada di kota, sehingga mau gak mau dia harus jalan setapak. Kendaraan pun tidak bisa dilalui karena hanya sebatas jalan setapak. Hampir setiap hari berkilo-kilo dia berjalan naik turun gunung untuk bersekolah dengan rajinnya. Kebetulan dia juga orang penyabar dan ahli ibadah. Kebetulan teman-teman yang dari gunung juga hanya beberapa orang, bisa dihitung dengan jari, yang bisa bertahan sekolah di mana sekolah yang ada di kota. Di saat yang bersamaan, pada saat dia pulang dari sekolahan, di tengah jalan, kebetulannya ada di bukit, dia mendengarkan sesuatu yang ada di telinganya, telinga kanan, dengan begitu jelas sekali mengatakan, "Anak muda, kesabaranmu sangat teruji. Saya salut dengan Anda. Anda bolak-balik sekolah, dari rumah ke sekolahan, berkilo-kilo jaraknya, namun Anda penuh kesabaran. Teruskan sekolahmu. Pada saatnya nanti kamu akan mendapatkan petunjuk yang lebih baik," kata suara yang di telinga kanan oleh si pemuda itu. Mendengarkan dengan jelas. Setelah pemuda itu pulang sampai ke rumah, kebiasaan dia sholat zuhur setelah sekolah. Setelah sholat dia minta petunjuk sama Allah. "Ya Allah, ada apakah dengan suara yang di telinga kanan ke saya membicarakan hal itu? Apa yang dimaksud dan siapa yang bicara dengan saya? Berilah petunjukmu ya Allah." Menurut si anak itu dalam berdoa mengatakan demikian. Selang berapa hari kemudian, dia mendapatkan mimpi bahwasanya tidak lepas suara itu adalah suara dirinya sendiri yang mengatakan bahwasanya kesabaran itu cukup bisa diuji karena kesabaran Anda sendiri. Di situ si anak masih bingung untuk menerjemahkan apa yang dimaksud diri saya sendiri. Lantas tak lama kemudian si anak muda itu bertanya kepada sesepuh setempat yang katakanlah ahli agama. "Assalamualaikum," dia bertamu. Lantas disambut dengan salam oleh tuan rumah, yaitu sesepuh. "Waalaikumsalam. Nak, mari nak. Kayaknya ada penting banget nih," kata si sesepuh mengatakan demikian. "Nggak terlalu sih sesepuh, cuman saya ada penting sedikit mau bertanya. Apa sih yang dimaksud mimpi di atas mimpi?" Mimpi di atas mimpi
Lantas sesepuh memberikan suatu penjelasan. Anda mimpi, tapi dalam mimpi itu Anda bermimpi lagi. Itu yang namanya mimpi di atas mimpi. Seolah-olah mimpi itu menjadi kenyataan. Terus Anda mimpi lagi. Mudah-mudahan mimpi itu menjadi kenyataan dan baik tujuannya, ya, kata si seorang sesepuh mengatakan demikian. Lantas apakah ada pertanyaan lain? Oh iya, kemarin saya pulang sekolah ditanyakan itu loh Pak, yang di deket tebing itu tuh, yang di tikungan, di situ kan agak susah itu, agak nanjak. Tiba-tiba ada suara di telinga kanan saya. Katanya kesabaranmu cukup bisa diuji. Mudah-mudahan kamu akan mendapatkan sesuatu, ditunggu saja nanti. Karena kesabaranmu akan membuahkan hasil. Dia bilang begitu. Itu apa yang dimaksud ya? Tapi nggak ada wujud, suaranya doang jelas. Dari kemarin saya tuh berdoa minta petunjuk sama Allah, apa yang dimaksud ya, di telinga kanan saya jelas sekali tanpa wujud. Seorang sesepuh menjelaskan kembali, begini nak, suara itu ada dua hal, bisa jadi jin, bisa jadi malaikat, bisa menyerupai suara manusia. Kalau malaikat langsung tidak mungkin, biasanya melalui perwakilan, bisa jadi berupa manusia, seperti itu. Memang hanya orang-orang soleh yang mendapatkan pesan atau katakanlah kodam-kodam, katakanlah darokah, itu kan melalui perantara malaikat. Namun tidak semudah itu, hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang soleh yang mendapatkannya. Saya percaya kepada kamu ahli ibadah, mungkin sudah pantas kamu mendapatkannya. Lantas anak muda, alhamdulillah, mudah-mudahan kalau memang ini baik, kesampaian dan bermanfaat ya Pak, barangkali ini untuk kebaikan ya, kalau memang terwujud saya bersyukur banget, kata si anak muda itu mengatakan demikian. Terus dilanjutkan oleh sesepuh, ya kira-kira seperti itu. Jadi suara itu ada dua hal, bisa dikatakan suara jin, malaikat melalui suara manusia. Soalnya kalau kita bicara masalah malaikat, kan hanya orang-orang yang soleh, yang ahli ibadah, yang akan mendapatkan kodam-kodam yang namanya kodam darokah. Kodam darokah itu kan perantaranya melalui malaikat. Ya itu tadi yang saya katakan, hanya orang-orang tertentu yang ahli ibadah, orang-orang soleh yang mendapatkannya. Barangkali seperti kamu, saya tahu, saya percaya kamu orang yang ahli ibadah. Semoga bermanfaat dan terwujud. Nah, kata sesepuh mengatakan demikian. Apa ada pertanyaan lain? Kata sesepuh mengatakan demikian. Yang kemarin Pak, pada saat saya setelah mendapatkan suara itu, terus saya bermimpi mengenai ya katakanlah saya mimpi itu saya kan lagi zikir. Saya kan kebiasaan mengamalkan suratul Fatihah Pak, kalau mau tidur. Di antara tidur dan nggak tidur Pak, jiwa saya melayang kemana-mana Pak. Terutama saya keliling seluruh Indonesia, karena saya di situ nggak tahu, tiba-tiba terprogram ingin mengetahui pulau Indonesia yang ada milik kita.
kan 27 derajat, 27 provinsi Pak. Saya keliling keseluruhan. Setelah saya sudah selesai keliling, saya baru ke Mekah, baru ke negara lain. Dalam waktu sekejap Pak, saya sudah keliling kemana-mana. Lantas saya kembali lagi, tapi di situ masih saya bertanya-tanya, kok bisa ya? Saya bisa kemana-mana, bahkan tubuh saya masih ada di sini. Hanya jiwa saya yang melayang kemana-mana. Itu gimana ya Pak? Saya tidak paham, kata si anak itu mengatakan demikian. Lantas seorang sesepuh mengatakan, wah, ini bagus sekali dek. Jarang orang bermimpi seperti itu. Mungkin sudah waktunya kamu, karena kamu rajin ibadah ya. Itu ya keuntungan orang yang rajin ibadah. Mudah-mudahan kamu bisa menolong banyak orang. Karena kelebihan kamu, insya Allah kamu menjadi seorang spiritual muda. Bukan saja spiritual muda saja, tapi kamu bisa melihat sesuatu yang tidak orang lain bisa mampu melihatnya. Lantas seorang sesepuh tiba-tiba mengetes dia menulis sesuatu. Kamu bisa baca tulisan saya yang baru saya tulis. Lantas si anak muda menjawab, Pak Ustadz menulis tulisan Bismillahirrahmanirrahim, Innahu min Sulaiman. Subhanallah, kata seorang sesepuh mengatakan demikian. Betul sekali, tulisan saya persis yang dibacakan oleh kamu. Itulah yang saya maksud. Ini tidak semua orang, tidak sembarangan orang memiliki ilmu seperti ini dek. Kamu bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa membacanya. Insya Allah saya akan bantu membimbing kamu. Kamu akan lebih dari saya. Saya belum apa-apa. Kamu lebih bagus. Insya Allah akan membantu sesama. Sekarang begini, saya akan menguji kamu satu hal. Kata si seorang sesepuh mengatakan demikian. Coba kamu perhatikan. Di balik tembok rumah ini ada apa? Ada pohon apa? Kata si seorang sesepuh mengatakan demikian. Padahal sesepuh mengatakan di dalam hatinya, di belakang hanyalah satu pohon, yaitu pohon kelapa. Tidak ada yang lain. Mohon maaf Pak, maksudnya di belakang rumah ada pohon apa begitu? Ya, memang selama ini saya belum pernah ke belakang, apalagi kan rumah itu kan tertutup rapat. Ya coba kamu baca. Begitu si anak muda pejamkan mata sebentar, tak lama kemudian dia buka mata, dia menjawab, insya Allah di belakang rumah yang tertutup rapat itu adalah pohon kelapa yang masih ketinggian kurang lebih 2 meter, yaitu kelapa hijau. Kata si orang ahli ibadah, yaitu sesepuh, mengatakan, betul, jawabanmu betul sekali. Itulah kelebihan kamu nak. Mudah-mudahan bermanfaat sekali. Nah, sekarang saya mau bertanya dengan kamu. Ada apa sih sekeliling saya? Coba kamu baca. Bapak sesepuh, mohon maaf sebelumnya kalau memang Bapak sesepuh minta dibaca adanya Bapak sesepuh, saya akan katakan apa adanya. Bapak sesepuh banyak pendampingnya, baik kanan kiri maupun belakang. Siapa dia sebenarnya Bapak sesepuh? Lantas
Lantas Bapak Sesepuh mengatakan, itulah kelebihan-kelebihan kita. Kamu sudah mengetahui tentang saya juga bisa mengetahui tentang kamu. Bahwasanya kamu juga pendampingnya lebih daripada milik saya. Namun biar bagaimanapun kita satu akidah, sama-sama satu tujuan. Hanya kepada Allah lah yang esa, yang memberi kelebihan pada kita semua. Mudah-mudahan nanti kalau kita dibutuhkan yang hal-hal masalah gaib, kamu turun ya. Saya percaya dengan kamu, kata sesepuh mengatakan lebih. Lantas singkat kata, setelah beberapa hari kemudian si anak itu kebetulan sedang libur sekolah, sedang bermain-main, dimana namanya anak muda sedang main bola. Ada orang kesurupan tiba-tiba. Tanpa disadari, si anak muda itu lantas mendekati orang yang kesurupan, yang sedang main bola, sedang kesurupan. Disentuhlah kepalanya. Tak lama kemudian dia siuman. Teman-temannya merasa heran. Wah, hebat loh, cuma hanya menyentuh kepalanya dia langsung siuman, kata teman-temannya yang belum paham tentang kelebihan-kelebihan temannya itu. Tanpa sengaja sesepuh lewat mendekati. Ada apa nih? Si anak muda, kamu di sini? Oh ya Pak, saya lagi main bola sama kawan-kawan. Tiba-tiba tuh ada temen kesurupan. Alhamdulillah sudah siuman sih. Lantas anak-anak pada bertanya kepada sesepuh itu, Pak, emang situ punya kelebihan apa sih? Cuma nyentuh kepalanya kok langsung bisa siuman. Lantas sesepuh mengatakan, Dek, untuk keseluruhannya temannya si Ade ini, kalian perlu tahu, sekalipun dia muda seperti kalian, tapi ilmunya melebihi daripada saya. Kalian tahu kan, dia sekali sentuh kepalanya langsung siuman. Maka dari itu saya berharap pada kalian rajin-rajin beribadah. Semoga Anda bisa mengikuti jejak teman kamu, jadi anak yang bisa bermanfaat untuk menolong sesama. Demikianlah saudara, mimpi di atas mimpi dari seorang anak muda berusia 17 tahun. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.